Satu hari di zaman baginda Rasulullah SAW, nampak orang dengan gigihnya masuk dalam peperangan. Kemudian dia pun terkorban. Kata sahabat, hani'an lahul jannah, bertuahlah orang itu dengan syurga yang ia dapat. Kata Nabi, walakinnani, akan tetapi saya nampak dia masuk dalam neraka. Ternyata setelah didatangi orang tadi, didapati dia mencuri atau mengambil harta orang kafir dan disimpan di dalam di dalam tubuh badannya. Melihat harta dan memiliki orang kafir diambil, yakni masuk ke dalam tuh hanya untuk mengambil itu harta. Maka tujuan dalam berjihad tadi adalah untuk mendapatkan habuan ke dunia. Sementara jihad bukan untuk mencari dunia, tapi mencari ridha dari Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang berjihad untuk kabilahnya, untuk keluarga, untuk hartanya, atau karena emosinya. Yang mana satu fisabilillah?" Kata Nabi, tidak ada fisabilillah kecuali orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti, orang yang mujahid fisabilillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu buat? Dia mengatakan, aku jihad di jalan Engkau ya Allah sehingga aku terkorban. Allah berfirman, kadzibta, kamu dusta. Wa taqulul malaikatu kadzibta, malaikat pun mengatakan kamu dusta. Kamu berjihad supaya orang sanjung dan puji kamu seorang pemberani dan seorang pahlawan. Orang pun dah sanjung, orang pun dah puji kepada kamu. Fasuhiba bihi ila nar, dihantarkan ke neraka waliyadzubillah. Hadirin dan hadirat, gambaran yang saya ceritakan sebentar tadi menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya bahaya syirik, yaitu dalam menyekutukan bersama dengan Allah dalam perbuatan ibadah yang kita lakukan. Kalau orang berilmu, orang ahli Quran, orang yang berjihad, orang yang berinfak, yang disebutkan hadisnya sebentar tadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kiaskan kepada tiga ini amal ibadah yang lainnya. Yang menjadi tuntutan kepada kita di dalam amal tanpa adanya ikhlas, maka tidak ada makna kepada amal tersebut dan tidak ada quality kepada amal yang kita lakukan kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Amal tanpa ikhlas umpama bingkisan cantik yang kita hadiahkan kepada raja namun isinya kosong. Apa makna kepada kotak cantik kalau kasih minyak wangi pun juga yang namanya kotak untuk dibuka, bukan untuk dipergunakan itu kotak, yang nanti ambil isi kotak. Namun kalau kotaknya cantik, bingkisannya pun cantik. Ini perumpamaan Imam Ghazali mengatakan orang beribadah tanpa ikhlas umpama bingkisan cantik dihadiahkan kepada raja isinya kosong. Itulah ibadah yang dilakukan kalau tidak ada ikhlas. Mungkin pakaiannya cantik, mungkin kalau daripada rumah pakai minyak wangi, mungkin baju baru, selipar baru, kereta baru, motor baru, bisikal baru, mungkin semuanya perfect. Namun nawaitu di dalam problem, maka tidak ada makna kepada ibadah yang ia lakukan. Hal ini diberitahukan oleh Nabi SAW supaya kita berantisipasi di dalam amal yang kita lakukan untuk tidak tergelincir daripada perbuatan dan niat yang boleh merugikan kepada perbuatan kita. Itu hikmah di sebalik baginda Rasulullah memberitahukan tentang ibadah yang mestinya berkualiti dan tidak hanya